Kamu pernah gak sih berada di posisi ketika kamu ngerasa hidup kamu itu nge-stuck sampai bikin kamu mikir kayak, kok rasanya hidupku gini-gini aja ya? Kok gak ada hal yang baru? Kok gak ada tantangan? atau justru mungkin kamu pernah berada di posisi di saat kamu dihadapkan dengan tantangan dan hal-hal yang baru, tapi kamu malah ngerasa terlalu takut dan gak mau ngambil resiko buat nyoba hal tersebut. Nah, kalau kamu pernah ngerasain kondisi-kondisi seperti tadi, bisa jadi itu adalah tanda-tanda ketika kamu mulai terjebak dengan yang namanya zona nyaman. Halo semua, salam kenal. Aku Raya dan kehadiranku di sini adalah untuk sharing-sharing terkait pembelajaran penting tentang perjalanan keluar dari zona nyaman yang aku dapatkan dari buku berjudul Sang Alkemis karya Paulo Coelho. Sebelum mulai membahas soal bukunya, aku yakin kita semua udah gak asing lagi dengan istilah zona nyaman. Zona nyaman pada dasarnya adalah sebuah tempat atau zona yang menawarkan rasa aman, stabil, tenang, tanpa adanya tekanan, risiko, ketidakpastian, atau hal-hal yang baru. Ya intinya sih zona nyaman itu adalah zona ideal di mana kita bisa menjalani hidup di dalam ritme yang sudah sangat familiar dengan kita. Kedengarannya enak ya. Nah, tapi pada titik inilah biasanya kita terlalu bablas larut dalam kenyamanan yang ditawarkan dari zona nyaman. Betul sih, nggak bisa dipungkiri bahwa zona nyaman itu emang sangat menggoda. Kita nggak harus berurusan sama ketidakpastian, kita nggak harus terus-terusan bertemu dengan hal yang baru. Udah gitu nggak ada resiko juga untuk gagal. Dan kita bisa dengan tenang menjalani hidup kita yang stabil. Tapi masalahnya, kalau kita terlalu asik di zona nyaman kita sendiri, kita nggak akan pernah tahu tuh seberapa jauh kita bisa melangkah. Kenyamanan yang kita rasakan dari zona nyaman bisa bikin kita buta dan lupa bahwa sebenarnya ada banyak banget hal di luar sana yang bisa kita capai. Hingga pada akhirnya zona nyaman justru malah berubah jadi jebakan manis yang menghalangi kita buat berkembang lebih besar sebagaimana yang kita inginkan. Maka dari sini muncullah pertanyaan krusial yang harus mampu kita jawab, yakni apakah kita mau terus bertahan dalam kenyamanan yang semu atau kita mau memberanikan diri untuk melangkah keluar dan menghadapi rasa takut demi mengajar sesuatu yang lebih besar. Santiago, si remaja penggembala dari buku Sang Alkemis karya Paulo Coelho, telah dihadapkan dengan pertanyaan yang sama. Di dalam buku Sang Alkemis, Santiago diceritakan menjalani kehidupannya dengan penuh kenyamanan. Dia bisa bebas berkelana kemanapun yang dia mau bersama domba-domba ternaknya. Dia juga telah berhasil menjalani kehidupan yang dia dambakan sejak kecil. Hari-harinya juga selalu diisi dengan rutinitas yang dia cintai. Ya intinya Santiago ini udah ngerasa nyaman banget deh hidup di zona nyamannya di Spanyol. Tapi kenyamanan yang dirasakannya itu perlahan-lahan mulai tergoyahkan sejak kedatangan sebuah mimpi aneh tentang harta karun yang menunggunya di piramida-piramida Mesir. Udah gitu mimpi ini datangnya gak cuma sekali guys, tapi mimpi ini tuh datang secara berulang, seolah-olah memanggil Santiago untuk keluar dari rutinitas yang sudah dia kenal selama ini. Sekarang coba kamu bayangin deh, ketika kamu lagi santai-santainya ngejalanin hidup di tempat yang kamu kenal, terus tiba-tiba kamu harus ninggalin semuanya gitu aja demi sesuatu yang masih belum pasti kejelasannya. Pasti menakutkan dan membingungkan banget kan? Dan ya itulah yang dirasakan Santiago saat itu. Karena wajar aja, di satu sisi Santiago tuh udah nyaman banget sama kehidupannya yang sederhana sebagai penggembala di Spanyol. Tapi di sisi lain dia juga sadar bahwa kalau dia memilih untuk tetap bertahan di Spanyol, hidupnya nggak bakal berubah, nggak bakal ada perkembangan. Untungnya di tengah kebingungan yang melanda, takdir mempertemukan Santiago dengan seorang raja yang sangat bijak bernama Melkisedek yang memberi Santiago banyak petuah dan bekal yang penting kepadanya. Salah satunya itu adalah ketika Melkisedek berpesan kepada Santiago bahwa ketika kita benar-benar menginginkan sesuatu, niscaya seluruh alam semesta akan turut bekerja untuk membantu kita dalam mewujudkannya. Sehingga berkat Melkisedek, akhirnya Santiago semakin sadar bahwa kenyamanan yang dia nikmati dari kehidupannya pada saat itu hanyalah bentuk yang semu jika dibandingkan dengan panggilan jiwa yang sebenarnya untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Maka berangkat dari keberanian dan tekad yang telah terkumpul, Santiago mulai mengambil langkah demi langkah yang pada akhirnya akan menuntunnya pada perjalanan panjang dan penuh lika-liku yang gak cuma tentang mencari harta karun aja, tetapi juga tentang perjuangan keluar dari zona nyaman, menghadapi ketidakpastian, dan tumbuh dari setiap langkah yang dia ambil. Tentunya, perjalanan ditempuh Santiago itu sama sekali nggak mudah ataupun mulus.
Selama perjalanannya, dia banyak banget menghadapi berbagai tantangan, cobaan, hingga kegagalan. Tetapi berkat itu semua, dalam setiap langkahnya, Santiago tuh jadi berhasil belajar sesuatu yang baru. Selain itu, dia juga banyak banget belajar dari setiap orang yang dia temui. Mulai dari pedagang kristal yang memberinya pelajaran soal keberanian dalam mengambil risiko, pertemuannya dengan wanita bernama Fatimah yang mengajarkannya tentang makna dan pengorbanan demi cinta, hingga sang alkemis yang begitu membuatnya memahami bahwa perjalanan menuju pencapaian impian itu bukanlah hanya sekadar tentang tujuan akhir saja, tetapi juga tentang pentingnya menghargai dan menikmati setiap langkah dan proses, baik besar maupun kecil yang sedang kita jalani dalam mencapai impian kita. Bisa dibilang, perjalanan yang ditempuh Santiago ini nggak cuma jadi soal perjalanan fisik aja guys, tetapi juga jadi perjalanan mental dan spiritual yang membuatnya mendapatkan banyak pembelajaran berharga tentang pencarian jati diri, makna hidup, dan hal-hal lain yang gak akan pernah bisa didapatkan andaikan dia memilih untuk tetap berdiam di zona nyamannya pada saat itu. Keluar dari zona nyaman itu emang gak mudah. Kita gak tahu apa yang bakal terjadi di depan sana. Kita bakal ngerasa ragu dengan pilihan kita, dan mungkin juga kita bakal berhadapan dengan banyak rintangan, kesulitan, atau bahkan kegagalan. Tetapi aku rasa itu semua tuh wajar, dan justru emang disitulah letak keindahan dari pertumbuhan sejati. Saat kita memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, kita tuh nggak cuma ngejar tujuan akhir aja, tetapi selama prosesnya, kita juga bakal berkembang sebagai individu, hingga pada akhirnya nanti, kita bakal bisa lebih mengenal dengan baik tentang diri kita sendiri. Seperti halnya Santiago, dari perjalanannya keluar dari zona nyaman, dia nggak cuma ketemu harta karunnya aja, tetapi dia juga nemuin harta yang jauh lebih penting, yakni ketika dia mampu menemukan kekayaan di dalam jiwanya dan berhasil meraih versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi, kalau sekarang kalian ngerasa hidup kalian stagnan, atau kalian mulai ngerasa jenuh dengan rutinitas yang gitu-gitu aja, mungkin itu adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk mulai melangkah dari zona nyaman demi mencoba berbagai hal yang baru. Karena percaya deh guys, di luar sana itu bakal selalu ada hal-hal besar yang gak akan pernah bisa kita temuin kalau kita cuma diam di tempat dan gak berani ninggalin zona nyaman kita. Dan lebih asiknya lagi, saat memutuskan untuk berubah, kita itu sebenarnya gak berjuang sendirian kok. Karena saat kita berani buat mencoba mengejar impian kita, alam semesta juga bakal selalu ikut mendukung dengan berbagai cara yang bahkan gak bisa kita duga guys. Sama kayak yang Melkisedek bilang ke Santiago di buku Sang Alkemis ini, bahwa kalau kita bersungguh-sungguh menginginkan sesuatu, alam semesta bakal bantu kita buat mewujudkannya. Intinya, memiliki zona nyaman itu bukanlah sebuah kesalahan, tetapi yang salah adalah ketika kita membiarkan kenyamanan tersebut menjadi belenggu yang membatasi dan menghalangi potensi atau jalan kita dalam petualangan panjang menuju keajaiban. Akhir kata, zona nyaman memang merupakan tempat kita memulai, tapi semua keajaiban yang sejati baru akan dimulai saat kita melangkah keluar darinya. Jadi, yuk sama-sama beranikan diri untuk melangkah dan menemukan potensi tanpa batas kita. Aku Raya, pamit undur diri. Semoga sharing-sharing kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Bye-bye!